Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Inesis dari program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana untuk merakit rangkaian sederhana dengan menggunakan IC 7432. Langsung saja kita praktekkan. Jadi untuk membuat rangkaian sederhana ini kita membutuhkan beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada project board. Jadi project board ini fungsinya seperti PCB ya. Jadi untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika. Tapi bedanya ini tidak harus menyolder komponen elektronika. Jadi ketika kita ingin menghubungkan komponen-komponen elektronika, kita hanya perlu menusuk kaki-kaki dari komponen tersebut ke titik-titik ini ya. Untuk pembacaan titik-titik di project board, yang pertama yang dari atas, dia terhubung secara horizontal, jadi secara mendatar. Contohnya ini biasanya untuk basis power ya, untuk sumber energi, sumber tenaga. Ada polaritas plus dan ada polaritas min. Jadi titik ini terhubung sampai sini ya secara horizontal. Dan dia tidak terhubung dengan titik di atasnya. Dia hanya terhubung secara horizontal. Dan ini ada dua daerah yang berbeda. Jadi ketika kita ingin menghubungkan daerah sini dengan daerah sini, agar titik sini terhubung sampai sini, kita harus menghubungkan dua titik di tengah ini. Yang kedua, di sini yang di bawah, dia terhubung secara vertikal. Jadi dari tegak lurus terhubung secara tegak lurus. Jadi titik ini terhubung dengan ini sampai sini. Titik ini terhubung sampai sini. Dan ini dua daerah yang berbeda. Jadi ketika kita ingin menghubungkan ini sampai bawah, kita harus menghubungkan dua titik di tengah ini. Oke, komponen selanjutnya ada ini power supply mini. Jadi untuk sumber tenaga, teman-teman bisa menggunakan adaptor 5 volt ataupun baterai ya. Jadi adaptor 5 volt dengan female adaptornya ataupun baterai 5 volt. Sini saya menggunakan power supply mini, mana dia support input 7-12 volt DC ya, input DC, bisa menggunakan adaptor ataupun USB. Komponen selanjutnya ada resistor. Sini saya menggunakan 180 ohm. Jadi fungsinya berfungsi untuk menghambat arus yang masuk ya, agar komponen elektronika tidak cepat rusak karena berlebihan tenaga. Yang selanjutnya ada LED. Di sini saya menggunakan LED dioda berwarna merah ya. Jadi fungsinya untuk nanti kita mengecek apakah komponen kita berjalan dengan baik. Selanjutnya ada IC 7423. Ini seri 7432. Fungsinya untuk nanti ketika kita melakukan logika ya. Jadi dia menggunakan logika OR. Dia memiliki 4 logika OR, di mana setiap logikanya memiliki 2 input dan 1 output. Selanjutnya ada kabel jumper. Ini fungsinya untuk menghubungkan titik-titik di project board. Oke, langsung saja kita coba hubungkan. Yang pertama, siapkan dulu project board, lalu kita hubungkan power supply kita ya, atau sumber listriknya ke project board. Jadi pastikan sini ada tanda plus min, itu sesuai dengan tanda di sini ya. Jadi biar sesuai, kita tinggal hubungkan saja dengan memasukkan kaki-kakinya ke not-not di project board. Jika sudah terhubung, lalu masukkan IC ya. Kita pasangkan IC. Untuk pembacaan IC, jadi kita lihat di sini ada cekukan ya. Jadi untuk membaca kaki-kaki IC itu, untuk yang kaki yang pertama dari cekukan ke bawah itu kaki 1, 2, 3 dan sampai 7. Yang terus
dari sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi untuk kaki 14 itu dia itu sebagai VCC atau sumber listrik polaritas plus ya. Dan kaki ke 7 ini dia berfungsi sebagai ground. Jadi nanti dia dihubungkan ke ground dan ini dihubungkan ke polaritas plus. Oke, langsung saja kita hubungkan ke sini. Pastikan semua masuk ya. Kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita masukkan komponen lampu LED ya, bebas di mana saja. Yang penting tidak menyalahi aturan dari project board ini. Sini kita masukkan. Jadi untuk komponen LED ini dioda dia itu kita harus tahu ya bagian polaritas plusnya yang mana. Jadi di dalam itu yang paling panjang itu yang plus. Kalau bisa dilihat itu ada fragmennya ya, kelihatan. Itu yang paling panjang itu yang polaritas plus. Oke, kita hubungkan kaki-kakinya ke titik-titik di project board. Selanjutnya ada resistor. Jadi resistor kita hubungkan di sini ya. Jadi pastikan resistor itu satu terhubung dengan kaki negatif dari LED ya. Masih satu line, satu garis dengan LED. Oke, selanjutnya kita coba hubungkan sumber polaritas plus ke VCC ya, kaki dari AC. Kita masukkan di sini, ya hubungkan ke polaritas plus. Kita masukkan ke VCC ya di sini. Terserah di mana saja, yang penting masih satu line, satu garis ya. Kita masukkan di sini. Hanya kita masukkan grounding ya. Jadi grounding ada di kaki 7 di sini. Kita masukkan bebas di mana saja. Kita ke ground sini ya. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk gerbang OR itu memiliki dua input ya di sini, kaki 1 dan 2 itu sebagai input dari gerbang OR. Jadi gerbang OR itu memiliki dua input dan satu output, di mana pendekatannya yaitu dengan penjumlahan. Jadi ketika input A itu 1, contohnya ketika input A itu 1 dan input B itu 0, maka dia itu akan menghasilkan 1 outputnya di kaki 3. 1 plus 0 maka dia hasilnya 1. Gitu. Misal dia 1 dan input A1, input B1, maka dia akan menghasilkan 1 karena salah satu sudah plus maka hasilnya bakal plus. Oke. Jadi kaki 1 dan 2 itu input dan 3-nya itu output. Oke. Dan seterusnya ya kaki-kaki yang lain selain kaki 14 dan kaki 7. Jadi kaki 7 itu grounding dan kaki 14 itu ya VCC. Oke, kita hubungkan saja. Untuk inputnya kita beri warna kabel jumper warna biru ya untuk input A-nya. Dan untuk input B-nya kita beri warna kuning ya. Kita masukkan ke line yang terhubung dengan kaki nomor 2. Oke, untuk outputnya, jadi dia memiliki satu output. Outputnya kita hubungkan ke kaki 3 ya. Kaki 3 kita hubungkan ke ini lampu LED. Jadi kita akan lihat apakah ketika
outputnya bernilai 1, maka lampu LED-nya akan menyala ya. Dan ketika outputnya bernilai 0, maka lampu LED ini akan mati. Jadi fungsi dari LED ini untuk melihat apakah komponen kita berjalan dengan semestinya. Oke, jadi untuk menghasilkan input kita bebas ya. Ketika kita ingin memasukkan input 1 pada A, kita bisa seperti ini tanpa dicolokkan, yaitu dengan floating point. Jadi ketika kita tidak mencolokkannya ke titik manapun, dia akan bernilai 1 ya. Tapi ketika kita ingin bernilai 0, maka kita harus menghubungkannya ke min ya, atau grounding. Terserah, bisa di sini. Kita coba masukkan ke sini ya, agar input 1 itu bernilai 0. Dan kita floating point yang input B-nya agar dia menghasilkan nilai 1. Oke, jangan lupa juga kita hubungkan kaki resistor ini ke grounding ya. Jadi kita hubungkan kaki dari resistor ini ke grounding sini ya. Kenapa tidak di sini? Karena di sini kita belum menghubungkan sini, jadi dia tidak terhubung sampai sini. Jadi kita hubungkan di sini. Oke, jadi untuk pembacaannya nanti yaitu dari sini polaritas plus masuk ke IC lalu gerbang logika OR, di mana dia menerima input dari dua sini ya, kabel biru dan kabel kuning, jumper biru dan jumper kuning, lalu dia menghasilkan satu output yaitu kabel kuning. Ketika dia outputnya bernilai 1, maka dia akan menyalakan LED ini ya. Jadi kakinya terhubung dengan LED ini, jumpernya. Nah, lalu dia akan ke resistor, jadi agar lampu LED ini tidak menerima daya yang terlalu besar ya. Jadi fungsi resistor itu untuk menghambat arus daya yang masuk. Jadi semakin besar nilai dari hambatannya, dari resistornya, maka si lampu LED ini akan semakin redup karena arus yang ditahan itu semakin besar. Oke, ini jadi ya rangkaiannya. Saya sudah menghubungkan PSU-nya ke sumber listrik ya. Di sini saya menggunakan USB to USB ke adaptor charger. Oke, seperti ini rangkaiannya. Jadi kita nyalakan, coba kita uji apakah rangkaiannya berjalan. Nah, ini berjalan ya. Jadi lampu LED itu menyala ya. Jadi dia itu menerima nih input A, itu jumper biru itu bernilai 0 karena dia masuk ke ground ya. Input A bernilai 0 dan input B jumper kuning dia tuh floating. Jadi ketika floating itu bernilai 1. Jadi untuk nilai 1 itu bisa dihasilkan melalui dia kita hubungkan ke polaritas plus ataupun kita floating point, jadi tidak hubungkan ke mana-mana. Jadi ketika inputnya 0 dan 1, maka output yang dihasilkan adalah 1 ya, karena 1 plus 0 adalah 1. Jadi untuk kabel putih itu output bernilai 1, maka karena bernilai 1, maka LED ini menyala. Oke. Agar LED mati, maka kita harus input A dan B itu benar 0, karena 0 plus 0 maka hasilnya 0. Maka kita hubungkan, coba kita hubungkan ke nilai 0 ya, yaitu grounding ya. Nah, ketika kita hubungkan maka dia akan mati. Jadi untuk membaca rangkaian ini seperti ini. Nah, jadi energi dari power supply yaitu masuk dia ini plus, kita hubungkan dengan kabel jumper warna merah ke VCC dari IC ya, aki nomor 14. Jadi IC-nya kabel jumper ini masuk ke VCC, dan ini saya menggunakan salah satu gerbang logika saja ya. Jadi gerbang logika yang pertama itu untuk kaki 1 dan 2 itu input ya, input A dan input B, dan kaki nomor 3 itu kabel putih ini ya, jumper warna putih itu outputnya ya. Jadi kita membutuhkan 2 input A dan B, dan 1 output, dimana outputnya nanti terhubung ke LED untuk menguji apakah rangkaian kita berjalan. Lalu masuk ke resistor ke grounding. Seperti itu ya rangkaian. Kita bisa menguji-ngujinya dengan gerbang logika yang lain ya. Sini masih ada 3 gerbang logika.
Ya itu saja rangkaian sederhana dengan menggunakan IC7432 ya, gerbang logika OR. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.